Salam, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Iwen dalam renungan pagi. Ya, sebelum renungan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur pagi hari ini kami semua boleh bangun dalam keadaan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripadanya orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah menahan kebaikan daripadanya orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kisah petualangan Nali Nur. Alkisah ada kerajaan yang indah dan megah. Namun kebanyakan rakyatnya hidup menderita. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa mendapatkan upah yang sewajarnya. Suatu hari seorang pegawai kerajaan itu melarikan diri. Ia bernama Nalinul. Mendengar berita itu, raja marah dan ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nalinul. Nalinul bingung mencari tempat persembunyian. Maka sampailah ia di sebuah gua di pinggir hutan. Tiba-tiba seekor beruang di depannya. Tetapi kaki beruang itu terpelosok dan terhimpit batu, sehingga beruang itu tidak bisa bergerak. Nah, karena itu tanpa berpikir panjang, akhirnya Nalinul berusaha melepaskan himpitan itu. Beruang itu pergi meninggalkan Nalinul. Nalinul pun senang karena dia bisa menolong si beruang. Nah, karena kelelahan, akhirnya Nalinul pun ketiduran. Maka dia tertidur di gua, ya. Nah, ketika dia bangun, Nalinul sudah dikepung pasukan. Ia ditangkap dan dibawa ke ibu kota kerajaan. Wah, kasihan ya. Setelah itu Nalinul dipenjara dan dihukum. Nah, kemudian Nalinul dihukum dengan cara apa? Diadu dengan seekor beruang. Ketika itu Nalinul dimasukkan ke kandang. Nah, kemudian ketika Nalinul masuk ke kandang beruang, ada seekor beruang yang mengaum keras lalu mendekati Nalinul. Namun beruang itu bukan untuk memakannya, tapi beruang itu malah duduk di kakinya Nalinul. Nah, ternyata beruang itu adalah beruang yang pernah ditolong oleh Nalinul, anak-anak. Jadi semua yang melihat kejadian itu merasa takjub. Akhirnya Nalinul pun dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Nah, jadi anak-anak, kisah itu mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan yang kita lakukan akan membuahkan kebaikan pula. Karena itu kita hendaknya tidak menahan perbuatan baik, tapi berusaha berbuat baik kapan saja, walaupun itu hanya hal sederhana. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak menahan perbuatan baik. Jika engkau ingin melakukan hal yang baik kepada temanmu, kepada saudaramu, maka lakukanlah itu. Karena jika hati kita tergerak untuk melakukan perbuatan baik, maka itu adalah Tuhan yang menggerakkan hati kita. Karena itu kita harus mentaatinya. Ya, kita harus mentaati jika Tuhan menggerakkan hati kita untuk memberikan sesuatu pada orang lain. Kita juga harus mentaati jika Tuhan menggerakkan hati kita untuk menolong orang lain. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Ingat, perbuatan baik yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil di masa yang akan datang. Entah apapun itu, ya, itu pasti akan membuahkan hasil, ya. Karena Tuhan tidak pernah menutup mata untuk apapun yang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, Tuhan juga akan membalasnya. Tapi ingat, jika kita berbuat dosa, Tuhan juga akan memberikan teguran, resiko, bahkan mungkin hukuman dari dosa yang kita lakukan. Maka dari itu, mari bersama dengan kita semua, Bapak Ibu Guru dan semua anak-anak, mari kita melakukan hal yang baik di dalam hidup kita untuk orang-orang di sekeliling kita. Karena Tuhan yang memberikan hati kita untuk rindu melakukan itu. Amin. Mari kita tutup renungan di dalam doa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengajarkan pada kami hari ini untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami mengeraskan hati. Kami sudah tahu harus berbuat baik, tapi kami sering tidak melakukannya. Ampuni kami Tuhan, berkati Bapak Ibu Guru, wali murid, dan semua anak-anak. Kiranya Tuhan tolong berkati supaya kami semua boleh sehat, berkati setiap pekerjaan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada renungan berikutnya dan selamat belajar.